Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 mendapatkan tema tentang manajemen klaster BIS virtual. Saya Siti Aulia dengan NIM 2450081083083. Saya Faisal Akbar dengan akhir NIM 89. Saya Reksa Arfa Andika Darmawan dengan NIM akhir 85. Yang pertama-tama adalah penjelasan manajemen cluster disk. Jadi, manajemen cluster disk ini adalah sebuah program simulasi sederhana untuk mengelola file di dalam memori. Seperti sistem file pada komputer, di dalam program ini memori dibagi menjadi 10 bagian kecil yang disebut cluster, dan setiap cluster bisa menyimpan data file hingga 256 byte. Saat kita membuat file, program akan menghitung berapa banyak cluster yang dibutuhkan berdasarkan ukuran file tersebut. Jika tersedia cluster kosong yang cukup, file akan disimpan dan nama file ditandai di cluster yang dipakainya. Selanjutnya, program juga punya fitur untuk menyalin file, yaitu membuat file baru dengan nama tambahan, copy, dan ukuran yang sama seperti file aslinya. File baru ini akan menempati cluster kosong yang berbeda. Selain itu, pengguna bisa mengganti nama file, dan nama tersebut akan langsung diperbarui di daftar file maupun di cluster yang dipakai. Kalau file dihapus, program akan mengosongkan cluster yang digunakan dan menghapus data file dari daftar. Program ini menyediakan 2 tampilan utama: daftar file yang menunjukkan nama, ukuran, dan cluster yang dipakai, serta status memori yang menampilkan apakah cluster kosong atau sedang dipakai file tertentu. Semua fitur bisa diakses lewat menu yang tampil di terminal, dan pengguna tinggal memilih sesuai kebutuhan intinya. Program ini cocok digunakan untuk memahami bagaimana sistem operasi menyimpan dan mengatur file. Yang selanjutnya adalah permasalahan atau fungsi-fungsi yang ada pada proyek kali ini. Yang pertama ada inisiasi dan struktur data. Inisiasi dan struktur data adalah program atau yang fungsinya mendefinisikan beberapa konstanta seperti max cluster, cluster size, max file, dan nama len untuk mengatur batas maksimal cluster, ukuran tiap cluster, jumlah file yang bisa disimpan, dan panjang nama file. Struktur file dibuat untuk menyimpan informasi tiap file, nama, ukuran, daftar cluster yang digunakan, dan jumlah cluster yang dipakai. Dua arah yang penting yang digunakan. Yang pertama adalah files untuk menyimpan semua data file. Yang kedua adalah memori untuk mencatat file mana yang sedang menempati tiap cluster. Yang kedua adalah fungsi pencarian cluster kosong. Fungsi pencarian cluster kosong adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mencari sejumlah cluster yang belum terpakai. Jika jumlah cluster kosong yang dibutuhkan tersedia, akan disimpan di array hasil dan mengabaikan nilai true atau nilai 1. Yang ketiga adalah fungsi create file. Fungsi create file ada digunakan untuk membuat file baru, mengecek apakah file sudah ada atau apakah kapasitas file sudah penuh atau max file, menghitung berapa cluster yang dibutuhkan dan ukuran file. Jika cukup cluster kosong ditemukan, file akan dibuat dan data cluster disimpan ke file serta ditandai di memori. Selanjutnya ada fungsi dari copy file. Fungsi dari copy file ini menyalin file berdasarkan nama yang dimasukkan pengguna. Nama file salinan diberi akhiran copy. Selanjutnya menggunakan kembali fungsi create file untuk membuat salinan. Yang kelima ada rename file. Mengubah nama file, mencari file berdasarkan nama lama. Jika ditemukan, semua cluster yang ditempati file tersebut juga diubah isinya atau nama file di memori. Nama di daftar files juga diperbarui. Yang keenam ada fungsi delete file. Fungsi delete file ini untuk menghapus file dari sistem, mengosongkan cluster yang ditempati file di memori, menghapus data file dari array files, dan menggeser data ke depan, menurunkan nilai file _count. Yang ketujuh ada fungsi list file. Menampilkan semua file yang tersimpan, menunjukkan nama file, ukurannya, dan cluster mana saja yang digunakan. Yang kedelapan ada fungsi display memory, menampilkan isi dari setiap cluster, menyebutkan apakah cluster sedang
kosong atau dipakai oleh file tertentu. Yang kesembilan ada fungsi main atau menu interaktif, menampilkan menu pilihan, buat file, salin file, ganti file, hapus file, tampilkan daftar file, tampilkan struktur memori, dan keluar. Selanjutnya kita akan melakukan demo program yang sudah kita tidak kerjakan. Baik, pertama kita akan membuat file terlebih dahulu. Langsung kita. Oke, di sini saya akan membuat file dengan nama Faisal dengan ukuran 30. Selanjutnya kita akan langsung membuat 3 file. Bisa dilihat di sini sudah ada file Faisal, Reksa, dan Aul dengan ukuran berbeda-beda, yaitu 30 byte, 20 byte, dan 15 byte. Dan mereka berada di klaster yang sejajar mulai dari 0, 1, dan 2. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menyalin file. Masukkan nama file yang akan disalin. Tunjukkan. Maka di sini akan ditampilkan file yang sama, namun diberi tambahan copy. Tadi saya mengcopy file atas nama Reksa menjadi Reksa copy. Selanjutnya kita akan coba untuk menghapus file. Kita akan mencoba menghapus file yang bernama Aul. Di sini terlihat penghapusan berhasil dan kita akan cek hasilnya. Bisa kita lihat di sini sudah tidak ada file bernama Aul, dan di cluster juga file nama Aul telah kosong. Selanjutnya adalah hasil akhirnya seperti ini. Mungkin dengan nama-nama file yang terada dari Faisal, Reksa, dan Reksa copy, dan Aul yang sudah dihapus, dan akhirnya mereka sudah ada di tempatnya masing-masing, yang dimana Faisal di cluster 0, Reksa di cluster 1, dan cluster 2 kosong itu Aul yang tadi dihapus, dan yang terakhir Reksa copy berada di cluster 3. Dan untuk mengakhiri program kita cukup menggunakan from 0, maka program sudah beres. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.